Ibu setelah melewati 2 hari TFT, ibu-ibu secara resmi saya nyatakan semuanya lulus diterima sebagai relawan pelatih renang SD Maswa Kuat. Selamat datang, hari ini Ibu resmi menjadi pejuang syiar olahraga sunnah. Semoga apa yang kita lakukan ini ya Bu bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti di yaumil hisab. Saya mengingatkan bahwa kadangkala ketika kita ketemu member yang dia nggak punya trauma gitu kan, kita kalau punya metode MSS itu kan unik ya metodenya. 1 jam 1 kali pertemuan, 2 jam itu biasanya langsung bisa, bener nggak? Ya, karena metodenya kita memang udah uji dan sudah 7.000 orang lebih yang merasakan metode MSS itu memang mudah gitu. Tapi nanti ibu ketika di lapangan nggak ketemu yang kayak gitu terus, akan ada ketemu orang-orang yang trauma. Dan orang trauma itu dampinginya luar biasa effortnya, sabarnya juga harus luar. Kita pernah ketemu trauma Bu ya, mohon izin saya sedikit cerita bahwa banyak nanti kita akan ketemu di lapangan. Ada orang yang trauma itu dia mau masuk air itu aja takut banget. Jangankan masuk air kata dia kalau keramas mau mandi besar, mandi junub, begitu air mengguyur kepalanya itu seperti 2 dinding lagi menghimpit dirinya. Saya juga penasaran kan, itu kenapa? Ternyata waktu kecil tuh bukan dihukum ya, dia tuh dikeramasin, nangis, kejer, tapi sama orang tuanya, kamu bisa, kuat, hebat, ya gitu loh. Diafirmasi, tapi afirmasinya nggak cocok buat anak ini, sampai akhirnya meninggalkan trauma hingga dia besar, hingga dia jadi ibu-ibu. Dan ketika ketemu sama MSS tuh luar biasa takutnya, dan sekarang dia udah bisa renang kolam dalam bolak-balik. Itu bahagia banget. Saya pernah ketemu seorang teman, saya nggak ngajar beliaunya, orang IP Mbak. Beliau itu trauma karena waktu mahasiswa, ketika masih kuliah itu waktu maba itu kan biasanya ada ospek gitu ya. Nah itu ospeknya tuh di sebuah danau, kayak di sebuah apa gitulah, serupa danau gitu. Terus disuruh melingkari pinggir danau gitu Bu sama panitia. Nah panitia nggak ngecek bahwa ternyata itu tanahnya tanah yang bisa ngedelep gitu loh. Dan akhirnya para maba-maba ini kedelep masuk ini, termasuk ibu tuh yang dibawa sampai keinjek-injek gitu di dalam lumpur gitu. Dan itu membuat dia trauma, bahkan dari beliaunya tuh ngomong, bahkan lihat air tergenang aja takut. Kalau mau nyebrang ke jembatan Suramadu harus dalam kondisi mata tertutup atau minum CTM biar tidur. Sampai segitunya, itu saking parahnya. Dan itu udah seusia 40 tahun ke atas. Tapi begitu ikut MSS, lama banget. Tapi akhirnya sekarang udah bisa renang. Pas ketemu terakhir sama saya, makasih banyak ya. Ke saya makasihnya walaupun saya nggak ngajarin gitu kan. Kenapa? Karena ini jadi wasilah saya untuk sembuh. Cerita yang terakhir, ini banyak cerita. Ada teman di salah satu member kita itu yang dia itu pernah mobilnya dengan dirinya itu nyemplung ke sungai. Ngeri kan itu ya. Nyemplung ke sungai, terus kemudian ketika COVID dia meninggalkan komorbid, termasuk paru-parunya kapasitasnya menurun, terus termasuk setelah dia 1 kali tenggelam, qadarullah dia tuh kejadian lagi, mobilnya tenggelam lagi di sungai. Jadi kebayang ya, jadi ada kondisi badan yang tidak memungkinkan, terus kemudian trauma yang tidak sekali tapi lebih dari 2 kali. Akhirnya tantangan kita itu menghadapi 2 member yang punya member yang punya 2 tantangan yang luar biasa ini. Dan ibu tahu sekarang kalau renang ya, kolam renang 50 meter tuh diputerin kayak gini loh Bu. Dan dia karena dia kontrol ke dokter, di dokter itu yang semula dia paru-parunya itu sangat minim kapasitasnya, sekarang dokternya udah bilang paru-parunya setara sama atlet. Dan karena dia jadikan objek penelitian dari dokter ini, jurnalnya jadi jurnal internasional, si mbak member ini gitu ya, karena diteliti dia diberangkatkan umroh. Masya Allah. Jadi besok kita ketika ketemu sama member, kalau ketemu member yang dia langsung bisa, alhamdulillah ya. Tapi kalau ketemu member yang nggak bisa, bilangnya apa?
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 3 kali alhamdulillah. Kenapa? Berarti itu peluang kita untuk dapat pahala yang lebih banyak loh. Orang kita kalau udah bisa ngajarin terus dia bilang makasih, itu kan kita bahagia. Apalagi orang yang dia punya trauma, bilang makasihnya itu kena ke kitanya beda, Bu. Demi Allah beda. Dan itu yang semoga nanti bisa jadi jariah kita ketika nanti kita meninggal dunia. Kalau kita tuh kan banyak ya Bu dosanya ya Bu. Kadang masih gibahin orang lewat bajunya nggak matching, kita ih kok gitu banget sih. Padahal nggak kenal juga gitu kan. Ya, belum lagi kalau misalnya ada yang netizen budiman itu gitu kan, sama anak-anak kita juga mungkin didiknya, intinya dosanya banyak gitu Bu. Cuman semoga ini ikhtiar yang kita lakukan itu, kalau saya bilang gini Bu, jika tidak berbuah pahala, semoga cukup menjadi penggugur dosa. Udah, kalau buat saya itu aja.